komunikasinya menyegarkan, komunikasinya memotivasi. Nah, ini yang diharapkan kepada kita. Kemudian terus terang, ya ini kerja kita itu 1, 2, 3, 4. Hendaknya ada kita mau mengevaluasi diri. Ya, evaluasi itu tidak tertutup, hendaknya terbuka. Tolong barangkali saya pernah bicara tentang ini cara komunikasinya kok begitu aja kan ya, lihat buku dan lain sebagainya. Ya, jadi baliho ini memberikan harapan kepada kita makin lama tertata dan menguasai. Ya. Dan kalau ini kita kerjakan terus menerus, insya Allah ini ketua Pak Haji ini desanya saya. Ini gimana, kita ini kan mau terkenal ini kan. Terkenal itu tidak ujuk-ujuk, ya kan ya. Terkenal itu yakni kita sering tampil kita menyenangkan, kemudian kita mudah atau mau juga dikritik atau diberikan masukan, sehingga lama-lama kita terbina tumbuh. Nah, dengan tumbuh kita ini, nah insya Allah, wah kalau anu bicara saya senang. Oh kan bicara, maka kita diminta bisa tampil. Saya pikir ini yang menjadi masukan saya hari ini, ya kan ya. Yani kuasai bahan banyak, kemudian Quran hadisnya disertai, kemudian disusun apa saja mau kita bicarakan, kemudian bicarakan secara gamblang, komunikatif, menyegarkan. Setelah itu berikan kesempatan boleh dievaluasi, boleh ditanya, ya kan ya. Nah, dalam penyampaian, yakni audiens kita kuasai. Oh ini begini, oh bapak ini begini, Pak. Jadi kalau kita menguasai di tengah kita, psikologi bapak-bapak itu inginnya begini, itu kita kuasai. Kita lebih oh ini caranya begini. Penyampaiannya komunikatif. Kurang mundur. Ya kan, yang komunikatif itu membawa serta, jangan menuding-nuding. Oh ini nggak betul, ini nggak betul. Orang udah susah kan ya. Jadi yang komunikatif itu suatu suasana saling bisa menerima, saling bisa mendengar, saling bisa kesempatan untuk bisa berkomunikasi. Itu komunikatif. Ya, antara lain melihat ke segala arah, bicaranya jelas, tatanya teratur. Nah kemudian suasananya dekat. Ya, suasananya dekat gitu kan, jangan berjarak gitu kan ya. Setelah itu kesempatan terakhir kita bilang oke. Mudah-mudahan apa yang saya berikan dalam kesempatan ini yang tidak banyak ini dan tidak sempurna barangkali, itulah saya. Namun saya mohon feedback, saya mohon umpan baik. Tolong ada yang berbicara. Itu begitu Pak. Ini bahan dari saya hari ini. Silakan. Ada moderatornya ini. Ya, silakan. Ya. Pada hari ini saya hanya menyampaikan teknis, kemudian penyampaian kita hendaknya memahami kondisi yang hadir. Nah, kemudian kita dalam penyampaian yakni komunikatif, melihat ke segala arah, kemudian hendaknya ada waktu berbincang atau mengevaluasi. Dan di dalam evaluasi ini nanti akan terlihatlah suasana itu kan ya. Dan suasana ini tentu kita harapkan nanti kalau dia suasana dakwah ini terpakai di diri orang yang dengar. Kalau orang yang dengar itu banyak, menjadilah dia perubahan sosial. Kan begitu nanti. Ya. Jadi perubahan orang itu terjadi karena dia dapat bahan, dia dapat masukan, dia pahami dan dia jiwai, dia praktekkan. Ini kita kerjakan di dalam masyarakat ini apa yang kita sampaikan, insya Allah akan terjadi perubahan sosial, insya Allah. Itu begitu Pak datanya. Nah karena itu tolong, ya ketua balihu ketua balihu tolong Anda ditampilkan dalam balihu memang untuk mampu beraktif, karena ini hanya tidak sekali. Nah masing-masing mencatat dirinya. Jangan membanggakan diri, ya kan ya. Sesama antum tidak masalah. Ada yang
dari satu bahan bagus, ada yang dari sisi landasan Quran hadis bagus, ada penampilannya kurang bagus, ada penampilannya bagus tapi isinya kurang. Nah, ini didiskusikan di antara kita kan ya. Nah, jadi tidak cukup setelah ini pulang, tapi antum yang sebagai peserta boleh mengadakan ini. Gimana? Oh, antum kelebihan ini, antum kelebihan ini. Ya, di tengah kita terjadi interaksi. Itu latihan juga namanya. Ya. Nah, jadi jangan hanya waktu kita ini hanya setengah jam atau 45 menit selesai. Sudah itu Sabtu datang. Jangan begitu. Jadi apa yang sudah kita dapati kita cerna, kita diskusikan sehingga antara kita ada saling memasukkan. Wah, Pak Zul itu hebatnya ini. Wah. Kemudian kalau Pak Jul hebatnya ini. Jadi kehebatan ini dicatat. Wah, orang yang akan hebat itu manakala 1, 2, 3 kali punya rumusan. Orang yang hebat itu punya rumusan. Oke, ini kita punya keputusan. Ya kan, anggota Balihu punya keputusan. Untuk jadi yang hebat itu begini. Nah, itu disosialisasikan, itu dimiliki, itu dilatihkan. Ya kan? Ini jangan entar Panji lagi, entar Nur lagi, entar ya semuanya lagi kan gitu kan ya. Tidak. Jadi di tengah orang Balihu sendiri terjadi interaksi untuk saling isi mengisi menguatkan kan gitu kan. Nah, seterusnya hendaknya ada juga prakteknya. Di mana prakteknya? Ya di rumah, prakteknya di keluarga, atau prakteknya di musola, atau kumpul siapa. Jangan nunggu yang satu pekan ini. Jadi ambil tempat untuk praktek, ya kan ya. Nah, bisa panggil keluarga, bisa panggil ini kan ya. Oh ya kita mau inilah kan, panggil gitu, datang ke rumah tadi orang. Nah, kita di situ ada orang bisa ngomong, ya. Jadi jangan nunggu ini. Jadi kesempatan untuk praktek dalam jumlah kecil atau besar tinggal kita, ya kan? Adapun Balihu ini malah yang beri nama ini Pak siapa yang bilang Balihu? Bukan saya. Ya, saya. Oh, yang Balihu. Ya. Ini beri. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, dulu kan public speaking gitu kan? Ya, public speaking. Maksudnya hendaknya kita di sini kalau ada penceramah datang, yang nanya tuh jangan itu aja. Karena itu diadakanlah siapa mau, sehingga kita punya kemampuan bertanya, gitu. Nah, kalau gitu kita sepakati hari Sabtu kita jumpa. Rupanya Sabtu kita bicarakan teknis saja. Nah, rupanya ada keinginan membesar ini. Begitu membesar, sepertinya apa ya, entah melanda, sepertinya kelihatan, ini kok tahu-tahu ada. Padahal keinginan kita sederhana sekali. Yani orang di sini kalau ada ceramah-ceramah mampu bertanya. Itu aja public speaking. Waktu membesar gitu berjalan. Nah, masuk Pak Fauzi, ganti nama Balihu, ganti nama ini kan gitu kan ya. Ada keinginan itu. Jadi begitu sejarahnya. Jadi ini sejarahnya keinginan bersama yang ingin membuat ini sesuatu ada kegiatan gitu aja. Di dalam perjalanannya ini kok makin lama makin besar. Kalau makin besar, hendaknya diorganisir supaya ada rencananya, ada targetnya, ada ini, ada. Ini terakhir bicara begitu. Begitu ada target bicaranya, ini ada PKM, ini ada ini. Jadi sebenarnya keinginan kita ini sudah sejarahnya sama, tapi pendekatannya masih. Ini Pak Janik tahu ini gimana pendekatannya kan ya. Jadi keinginan masjid ini besar dan Balihu ini menjadi sesuatu yang katakanlah bisa ditampilkan, ya perlu oke. Saya pikir begitu Pak Jan, ini Pak Jan bisa ini. Baik, sedikit ya tambahkan. Jangan dibahas itu. Jangan dibahas. Ya, jadi biar jelas juga tadi sebenarnya yang disampaikan Buya itu adalah historikal dari awal adanya kegiatan ini. Nah dulu waktu DKM-nya Pak almarhum Pak Jagus, nah ketua bidang satunya Pak Edi ya, Pak Edi yang sekarang berpindah ke kampung. Nah ada komunikasi dengan Buya untuk mengadakan pelatihan dai atau public speaking gitu kan. Nah awalnya public speaking diambil dari istilah bahasa Inggris ya, berbicara di depan umum gitu kan.
Nah, kemudian bicara umum temanya apa? Ya temanya adalah menyampaikan risalah-risalah atau syariat Islam atau apa yang mau disampaikan. Penting belajar bicara depan umum. Itu konsepnya awalnya. Akhirnya beberapa kali pertemuan disampaikan. Nah, waktu itu kita berembuk lagi ya Bu ya, beberapa kali saya usulkan bagaimana kalau namanya ini baligu, menyambung hadis Rasul baligu ani walau ayat, itu disampaikanlah. Nah, disepakati lah tentu diganti namanya tidak public speaking lagi, tidak boleh candai, jadi namanya baligu ya Pak Fauzi ya. Nah, sejak itulah kita pakai nama baligu ya Bu ya. Nah, jadi sampai sekarang kita sampaikan baligu, dan insya Allah ya hampir 2 tahun ini rutin kita adakan baligu yang di dalamnya adalah pelatihan ceramah, baik versi kajian maupun versi khutbah gitu kan. Sehingga nanti diharapkan beliau-beliau orang-orang yang sering tampil di sini, ada istilah bahasa Inggris itu practice make perfect. Berlatih makin sempurna ilmunya itu, makin sempurna penyampaiannya itu gitu kan. Nah, atau istilah bahasanya al ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin gitu kan. Ilmu kalau tidak dipraktekkan seperti pohon tanpa buah gitu kan. Makanya kita sering latihan di sini. Mudah-mudahan dengan sering kita latihan mengurangi grogi kita saat tampil ya, mengurangi demam panggung kita saat khutbah gitu. Ya alhamdulillah di bulan puasa kemarin saya sudah coba tampil khutbah ya, insya Allah alhamdulillah mudah-mudahan tidak mengecewakan jemaah gitu. Amin. Dan ya semua itu tidak hanya sekonyong-konyong ya, biasanya tidak hanya ucuk-ucuk langsung bisa jadi seperti Buya, seperti Pak Ustaz Muharri, seperti beliau-beliau ini tidak gitu. Semua perlu latihan. Makanya waktu itu kita coba buat program seperti ini. Itu sedikit ya Buya ya, historikalnya. Mungkin saya yakin bapak-bapak semua udah tahu semua ya. Sebetulnya Pak Saimin juga tahu pasti sebenarnya dari awal, pura-pura nggak tahu aja Pak Saimin. Terima kasih. Terima kasih, silakan. Baligu itu dari bahasa Arab yang artinya apa? Pak tahu Pak? Baligu itu artinya apa? Menyampaikan. Apa? Menyampaikan. Ini baligu ini isim fi'il atau harf? Pak Jan? Mungkin pakai fi'il. Baligu itu adalah fi'il amr ya Pak. Artinya perintah. Sesuai dengan hadis Nabi, balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walau satu ayat. Namun kalau kita fokus di kata bahasa dari balighu itu berasal dari kata balagho. Balagho yuballighu. Ya. Wazannya fa'ala yufa'il. Nah, itu kalau kita berprinsip dengan wazan fa'ala atau balagha, itu kalau di dalam wazan itu pengertiannya sungguh-sungguh atau benar-benar. Jadi kata balighu itu dhamirnya antum. Jadi kalau dalam fi'il amr itu tidak ada huwa, dimulai dari anta, antuma, antum, anti, antuma, antum, dan semua tidak. Nah ini balighu ini termasuk di dalam dhamir antum, jamak. Nah kalau kita melihat dari wazan balagha itu artinya sungguh-sungguh atau benar-benar menyampaikan, dan kita paham. Untuk memahami semua yang mendengar. Makanya kalau difokuskan ke dalam bahasa itu, balighu itu memang terkadang tidak ini. Balighu artinya benar-benar kita menyampaikan dan kita paham untuk memahami yang mendengar. Balighu anni dariku, dari Nabi Muhammad. Jadi apa yang disampaikan Nabi Muhammad kita sampaikan ini. Walau ayat, karena yang disebut ini ayat. Jadi ayat itu adanya di dalam Al-Quran. Makanya yang kita sampaikan ada ayatnya dan yang melalui Nabi Muhammad. Oleh karena itu ini saran saya untuk para peserta. Karena yang disampaikan ayat ya kita kolaborasikan atau
tahun yang lagi belajar membaca di Jumat pagi dan mengambil wawasan-wawasan ilmu dari manapun, kalau kita jadikan untuk pemahaman kita, dan kalau memang kita sudah paham bisa kita sampaikan, itulah balighu. Mungkin itu aja yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah balighu, jujur aja, 3 tahun yang lalu saya kan rumahnya masih DRK 11. Ya, saya aktif di Musola Barokah. Terkadang juga saya kalau ada ustadz yang berhalangan, Sabtu pagi saya disuruh maju. Walaupun latar belakang saya ekonomi, saya dulu kerja di bank, saya ekonomi, tapi ya semangat saya untuk belajar agama itu tinggi gitu, sehingga saya tertarik dengan agama dan lama-lama saya jadi keluar dari bank karena bank itu saya nggak terlibat. Lalu saya mendengar di sini ada balighu, saya datang malam minggu tuh, saya iseng-iseng duduk dengerin di pojok, akhirnya saya maju ke depan, kok enak bener, sejuk menurut saya, sehingga saya tertarik. Jadi sampai saat ini tuh saya terus tertarik dengan balighu. Sampai akhirnya saya susah juga tampil di Kultum, alhamdulillah, karena memang semangat saya ingin yang Ustadz Fauzi sampaikan, balighu ani wal ayat, sampaikan dariku walaupun hanya 1 ayat. Saya takut di akhirat ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang saya tahu 1 ayat tapi nggak disampaikan ke orang lain. Makanya pentingnya kita untuk berdakwah seperti dakwah balighu ini kan cara kita untuk belajar, untuk termotivasi, untuk pandai, untuk dan sebagainya, agar umat di BS itu tahu bahwa Muslim Iman ini ada program yang begitu baik untuk umat, agar umat jadi tahu berapa banyak ibu-ibu keluar rumah nggak pakai jilbab, suaminya Islam, ya karena nggak tahu. Ditanya kita antara ketua dekan Amanto, kenapa umat Islam di BSI banyak yang nggak pakai jilbab? Karena dakwahnya dakwah itu aja, nggak dakwah tentang ini tentang itu. Dan makanya pentingnya balighu ini, mungkin bapak-bapak yang istri jangan pakai jilbab diingetin, bu, keluar rumah pakai jilbab, karena itu wajib. Kalau enggak nanti di akhirat ditanya. Surat Al-Ahzab ayat 59. Kan udah tahu kita. Kenapa? Karena belajar. Saya jujur aja dulu kan, saya tahunya tentang bank, tentang ini, tentang itu, tapi karena saya udah belajar saya jadi takut, karena kita hidup hanya sementara di dunia ini. Makanya saya mendukung dengan adanya balighu ini. Soal kalau saya jauh dari ke-11 tetap saya kesini tiap malam minggu. Subhanallah, sekarang alhamdulillah balighu udah semakin baik, udah ada tampang, ada tampil profesor, ada tampil ini segala macam. Pokoknya walaupun jumlahnya sedikit, jangan sampai ini hilang. Di Al-Barokah hilang tuh pengajian. Al-Qur'an apalagi? Cuma ada di sini. Makanya kita bersyukur adanya pengajian di sini supaya kita di akhirat bisa menjawab pertanyaan Allah. Mohon maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.